Halo semua teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Seminggu ini saya belum tahu bagaimana kabar kalian. Saya harap semua teman-teman sehat ya, dalam keadaan baik, lulus lancar segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan yang pastinya sukses ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau sedikit sharing bersama teman-teman nih, bagaimana sih proses mana sih yang lebih baik kita ke Hong Kong apa ke Taiwan gitu. Karena banyak teman-teman kadang yang masih ragu antara mau ke Hong Kong apa ke Taiwan. Sebenarnya sama aja teman-teman, cuman ada yang membedakan dari proses sampai hari libur gitu yang membedakan. Tapi namanya kita bekerja sama orang, semuanya sama aja ya. Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan info-info atau video selanjutnya dari Haliza TV. Terima kasih. Oke teman-teman, lanjut ya. Kini saya mau sharing dikit nih, karena banyak teman-teman yang mereka ragu bertanya mana sih kita ke Hong Kong apa ke Taiwan sih gitu katanya. Menurut saya kita bekerja dimanapun sama ya teman-teman, apalagi merantau, namanya kita kerja sama orang, masih dikendalikan sama aturan orang itu, karena kita bukan bos, jadi harus bisa menjalani semuanya, harus kita terima siapa diri kita gitu. Jadi bekerja dimanapun sama, tapi perlu dipertimbangkan, mungkin karena orang kan beda-beda, dipertimbangkan dari sisi ininya itunya gitu. Jadi oke lah. Ada beberapa perbedaan teman-teman, dari proses sampai potongan, sampai gaji, hari libur, sama kontrak kerja yang membedakan antara Hong Kong sama Taiwan ini. Jadi di sini saya mau sedikit sharing at least pengalaman pribadi saya gitu teman-teman. Oke, untuk perbedaan yang pertama, untuk ke Hong Kong, untuk gaji ya, perbedaan pertama gaji. Kalau Hong Kong biasanya setiap tahun dia bisa naik teman-teman gaji. Seperti tahun kemarin itu sudah lumayan naik. Tahun ini naik dari 4.410, tahun ini naik jadi 4.630. Ya lumayan, selisihnya $200 lah gitu kan, lumayan gitu. Kalau dirupiahkan bisa mencapai 8.500.000-an gitu, dan itu tergantung kurs teman-teman. Kalau kurs naik alhamdulillah lumayan lah, kalau kursnya turun ya turun palingan sedikit gitu. Itu kalau ke Hong Kong teman-teman, segitu gajinya sebulan. Itu gaji pokok ya, dari standar pemerintah, belum termasuk lembur, termasuk kehilasan majikan mau ngasih berapa. Kadang ada majikan yang ngasih lebih dari itu, kadang sampai 5.000, 5.200, 5.500, tergantung apa job kita teman-teman gitu. Itu standar dari pemerintah, 4.630 Hong Kong dollar gitu. Nah kalau ke Taiwan gajinya sekitar 17.000 NT. 17.000 NT itu bahkan ada sampai 19.000 sebenarnya, itu belum termasuk potongan asuransi katanya gitu. Kalau dirupiahkan yang 17.000 NT itu sekitar 8.700.000-an teman-teman, tergantung kurs lagi ya. Kalau kurs naik lumayan, sama aja ke Hong Kong, tergantung kurs semuanya. Itu gaji pokok teman-teman, belum termasuk lembur dan uang dari majikan berapa gitu, itu gaji pokoknya gitu teman-teman. Nah untuk perbedaan keduanya itu potongan. Nah kita kesini nih teman-teman bukan langsung terima gaji pol ya teman-temannya, ada potongan yang harus kita bayar. Nah untuk kalau ke Hong Kong, potongan yang harus kita bayar itu selama 6 bulan berturut-turut itu. Nah untuk per bulan bisa dipotong sampai 2.068 dolaran gitu. Itu sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 3.500.000-an per bulan, belum termasuk potongan agent yang $300 itu. $300 sekitar 550.000-an lah gitu, tergantung dolar ya teman-teman. Sekitar itu selama 6 bulan itu dibayar, sudah berturut-turut dari bulan pertama sampai bulan ke-6 udah finish, cuma 6 bulan dipotong gaji. Nah untuk kalau ke Taiwan itu dipotong selama 9 bulan teman-teman, karena di sana ada potongan lain juga per tahun harus dibayar. Nah untuk
yang 9 bulan ini bisa dibayar sampai berapa ya, saya konfirmasi dari teman yang ada di Taiwan. Yang dibayar itu sekitar 6.500 NT teman-teman, sekitar 3.500.000-an gitu per bulan selama 9 bulan. Nah kalau udah 9 bulan ini finish, sudah kita bayar semuanya, ada lagi potongan agent selama 3 tahun, dibayar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Untuk tahun pertamanya ini bisa mereka bayar katanya sampai 1.800 NT untuk tahun pertama teman-teman, itu bayar agent. Nah untuk tahun keduanya turun 1.700 NT, tahun ketiga sampai 1.500 NT gitu teman-teman. Nah kalau Hongkong kan beda, Hongkong 6 bulan bayar potongan udah finish kelar. Kalau ke Taiwan 2 potongan dia, yang 9 bulan itu tadi udah kelar tahun pertama, terus ada potongan agent yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu harus dibayar gitu teman-teman ya. Nah untuk perbedaan selanjutnya yang ketiga itu masalah kontrak kerja. Kalau kontrak kerja ke Hongkong itu 1 kali kontrak kerja selama 2 tahun. Nah setelah 2 tahun finish kita bisa cari majikan lain, bisa renew kontrak selama 2 tahun itu teman-teman. Nah kalau ke Taiwan 1 kali kontrak itu 3 tahun. 3 tahun bisa ganti majikan, bisa renew, bisa pulang cuti, sama aja. Cuman bedanya di Hongkong 1 kali kontrak 2 tahun. Kalau ke Taiwan 3 tahun 1 kali kontrak. Gitu teman-teman. Nah perbedaan selanjutnya yang keempat itu masalah libur ya. Nah inilah tempat menariknya bekerja di Hongkong teman-teman. Di samping menarik juga boros, tergantung kita mengatur keuangan juga gimana. Masalah hari libur itu kalau di Hongkong tiap minggu hari libur harus libur. Nah tergantung sekarang majikan. Kadang ada majikan yang ngasih kita libur dalam 1 bulan itu 2 kali saja, minggu pertama, minggu ketiga kayak gitu. Nah itu belum lagi tanggal merah teman-teman, hari besar di Hongkong, hari raya apa gitu, tanggal merah libur, tergantung majikan dia. Kalau majikan nggak ngasih libur itu ngelembur gitu teman-teman, itu di Hongkong. Nah kalau di Taiwan seperti saya konfirmasi teman-teman, di sana banyak teman-teman kan, walaupun saya belum ke Taiwan tapi itulah teman yang di sana. Mereka liburnya sekali sebulan itu harus ada libur. Nah kalau mereka mau minta libur itu bayar katanya sampai 500 NT gitu kalau majikan yang berhitung katanya. Kalau majikan yang nggak berhitung nggak apa-apa, libur gitu, minta izin libur. Tapi kalau majikan yang pelit katanya harus bayar 500 NT gitu di Taiwan kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Terus perbedaan yang kelimanya masalah jumlah penduduk Indonesia, TKW TKI di Hongkong. Kalau di Hongkong itu teman-teman ya bisa dikatakan 98 TKW sih. Yang laki-laki TKL-nya nggak ada. Bisa dihitung dengan jari, ada lah. Mungkin yang bagaimana saya kurang tahu, tapi ada. Tidak karena memang tidak ada TKL ke Hongkong, nggak ada. Tapi ada gitu saya lihat. Bisa dihitung dengan jari. Mungkin yang paling bisa atau apa saya kurang tahu juga teman-teman. Tapi ada gitu. Itu bisa bekerja di bidang rumah tangga seperti kita juga bisa katanya. Tapi yang saya tahu ya TKW semua yang bekerja di rumah tangga lah, jaga anak, jaga orang tua seperti saya ini sekarang jobnya gitu. Nah kalau untuk di Taiwan itu bisa dibilang 50-50 teman-teman. TKL sama TKW itu sama jumlahnya. Yang TKW-nya bekerja di pabrik ada, jaga orang tua, jaga anak, bersih-bersih sama kayak di Hongkong gitu. Cuman di sana di Taiwan itu ada yang bekerja di pabrik juga ada yang TKW-nya. Nah kalau TKL-nya sama bekerja di pabrik ya teman-teman gitu. Jadi di Taiwan 50-50, 50 sama, hampir sama TKW sama TKL di Taiwan. Nah gitu teman-teman, itu sedikit gambaran dari saya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran sedikit mau ke Hongkong atau ke Taiwan. Sekarang tergantung teman-teman pilih yang mana enaknya. Apa mau kerja di Hongkong, Taiwan sama aja, namanya kita kerja sama orang sama aja teman-teman. Oke lah, terima kasih sudah dengar sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua teman-teman.
Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih banyak atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.